Padahal kejaksaan juga ada sekarang yang namanya restoratif justice. Di mana nih ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi restoratif justice itu tidak bisa sembarangan. Ibarat makan obat. Kalau kedikitan nggak jadi sembuh, kalau kebanyakan nanti overdosis. Nah, jadi namanya orang tua malu. Anaknya ternyata korban dari pemerkosaan. Itu kan bukan kemauan dari si korban. Tapi memang paksaan dari pelaku. Nah, itu yang makanya saya tekankan berkali-kali. Kalau ada paksaan dan intimidasi dari pelaku, cepat konsultasi ke kejaksaan. Karena kalau udah diam, nggak bisa ngomong, terus dia mau ngomong ke siapa? Iya kan? Diintimidasi, ditakutin. Apalagi kalau udah bilang, oh orang tua saya, ini, itu, ada bintang 7. Kayak obat sakit kepala. Relasi kuasa Bu ya, Nah, biasanya pernah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Sobat Ekbis. Nah, di sini kebetulan kita kehadiran tamu yang sangat spesial sekali, yang kebetulan ditunggu-tunggu juga karena jadi momen spesial juga ini Bu, bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Di sini kita kedatangan tamu Ibu Helena Oktaviane selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang. Ya. Selamat sore Ibu. Sore, Assalamualaikum juga. Iya. Gimana Bu, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat, tapi tadi saya agak tergelitik dengan kata spesial. Biasanya yang spesial itu nasi goreng, ya kan? Terus kalau spesial tuh ada sesuatu yang bagaimana. Karena saya ngerasa sih saya biasa aja. Kami kejaksaan tentunya akan hadir di tengah masyarakat. Kalau spesialnya buat masyarakat aja deh. Waduh, siap. Tapi bagi saya amat spesial Bu, karena kalau melihat di Pandeglang sendiri gitu kan ya, banyak institusi pemerintahan itu kayaknya yang paling nyentrik terus yang paling gaul itu Ibu kayaknya. Waduh, enggak Ibu Bupatinya juga gaul. Forkopimdanya gaul-gaul. Alhamdulillah Pandeglang ini Forkopimdanya akrab, gaul, terus kompak. Makanya ini semua kan untuk kemajuan Kabupaten Pandeglang. Nah, makanya kami kejaksaan juga ingin menjembatani masyarakat dengan Forkopimda. Mungkin ada masalah-masalah di masyarakat yang bisa dikemukakan, nanti kami kejaksaan akan bantu. Gitu. Jadi jangan cuma ngomong masalah hukum ya, karena kejaksaan itu sebenarnya luas. Neng Jule udah tahu belum kejaksaan itu apa? Lembaga yudikatif. Oke. Secara gambaran singkat lah, kejaksaan itu apa sih gitu. Soalnya banyak yang jawab gini loh. Kejaksaan itu adalah pengadilan. Atau kejaksaan itu adalah, karena seragamnya coklat-coklat, kok kayak pramuka ya? Iya. Kalau buat Neng Jule sendiri, kejaksaan gimana sih? Wah, ini jadi kebalik nih. Kebalik ya? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa Bu ya, ini untuk stimulus bagi penonton juga kan, Sobat Ekbis gitu kan. Kalau menurut Jule pribadi ya Bu ya, mungkin kejaksaan itu adalah satu lembaga yudikatif gitu kan, yang itu menjadi lembaga yang bergerak di ranah hukum juga untuk bisa, ya salah satunya tugasnya itu untuk mengawasi jalannya pemerintahan juga gitu Bu, dan mengadvokasi beberapa kasus gitu kan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya, nah tapi gini kan Sobat Ekbis ini kan ada yang dari pelajar, ada yang mungkin juga ibu rumah tangga, ada juga memang yang misalnya dia punya usaha ataupun juga dia bekerja sebagai pegawai. Nah, kita nih ngomongin kejaksaan sebenarnya luas. Kita ngomongin masalah hukum dulu deh. Waktu kecil, kita biasanya kan sama temen suka bercanda gitu, main dorong-dorongan. Zaman saya sih kayak begitu nggak ada masalah. Kemudian misalnya ada guru marah sama muridnya. Oh iya memang muridnya salah. Tapi di zaman sekarang ini malah kebalik. Guru ngasih tahu murid itu malah dibilang ngebully. Nanti gurunya yang dilapor. Padahal belum tentu juga seperti itu. Nah, disinilah yang mesti ditanamkan kepada seluruh umat manusia, terutama warga negara Indonesia ya. Kejaksaan ini ingin memberikan penyuluhan bahwa kita harus tahu etika. Kita harus tahu norma-norma adat yang berlaku di Indonesia. Nah, baru kemudian masuk ke masalah hukum. Karena hukum itu luas. Jangan cuma gara-gara mencuri dalam keluarga, terus dibawa ke kejaksaan, dibawa ke kepolisian, disidangkan, kemudian semuanya merasa, oh kami terzolimi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sama-sama masih keluarga. Padahal kejaksaan juga ada sekarang yang namanya restoratif justice. Di mana nih ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi restoratif justice itu tidak bisa sembarangan. Ibarat makan obat.
Kalau kedikitan nggak jadi sembuh, kalau kebanyakan nanti overdosis. Nah, jadi restoratif justice itu yang pertama adalah baru pertama kali dilakukan oleh si pelaku. Terus yang kedua yang penting apa? Ada perdamaian. Terus juga itu di bawah kerugian 2,5 juta. Adanya perdamaian dari keluarga, pihak, dan lain sebagainya, dari toga dan Thomas. Tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nanti diambil Thomas ini lagi, yang train. Cerita anak-anak. Nah, terus kemudian kalau itu semua sudah, baru kami ajukan ke Jaksa Agung Muda Pidana Umum yang kemudian akan menyatakan bahwa itu bisa atau tidak di RJ. Sebenarnya sih ke Jaksa Agung ya. Kemudian Jaksa Agung itu kan memang ada beberapa Jaksa Agung Muda. Nah, salah satunya Jampidum yang membawahi masalah RJ. Kalau beliau bilang iya, oke, bisa di RJ, kami lakukan RJ. Kalau belum ya nggak bisa. Akan dilalui lagi proses persidangan. Jadi nggak gampang proses RJ juga. Nggak serta-merta, oh bisa RJ gitu. Nggak bisa. Demikian juga untuk kasus-kasus asusila ya Bu, tidak bisa di restoratif justice atau bagaimana? Ada yang bisa, makanya tadi kan syarat dan ketentuan. Ada satu lagi yang saya belum sebut. Selain daripada syarat-syarat sebelumnya yang saya sebutkan, satu lagi adalah bahwa perkara tersebut tindak pidananya dihukum paling lama 5 tahun. Paling lama? Kalau misalnya lebih dari 5 tahun kita nggak bisa RJ, tapi di bawah 5 tahun kita bisa RJ. Untuk semua tindak pidana ya? Iya, betul. Nah, sekarang ini kan udah mau ada juga undang-undang KUHP yang baru. Nah, itu nanti masalah-masalah seperti itu nanti kita lihat lagi. Karena undang-undang tersebut mengaturnya tidak sama dengan KUHP yang lama. Dan masih akan berjalan karena baru bisa dipakai dari mulai diterbitkannya 3 tahun ke depan. Mungkin sekitar 2 tahun lagi ya, KUHP yang baru itu akan dipakai. Tapi untuk sementara, kami sebagai aparat penegak hukum banyak ya, ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Nah, kami bersama-sama masih menggunakan KUHP yang lama. Oke, itu untuk masa berlakunya sendiri butuh berapa tahun, Bu? Kalau KUHP baru sih tetap nanti akan berlaku sesudah nanti kan yang setelah ditetapkan tanggalnya kan 3 tahun. 3 tahun ya sekitar 2 tahun lagi 2000 berapa ya saya lupa nih. Kemarin 2022 tambah 3 2025. Nah, semenjak 2025 berarti KUHP baru yang dipakai. Kalau berlakunya ya terus sampai ada lagi nanti pengganti atau yang barunya atau mungkin juga bisa ada perubahan-perubahan di dalam undang-undang tersebut. Oke. Gitu. Wah, menarik dan Menarik. awal nih kita sudah mengulik permasalahan hukum ya Bu ya. Soalnya kalau nggak harus kita sejelas itu, nanti masyarakat akan salah tanggap loh. Apalagi sekarang zamannya serba mudah dengan teknologi. Misal, Sobat Ekbis di rumah kan pasti kan punya handphone, punya komputer, atau nonton TV dan lain sebagainya yang berbentuk digital. Banyak informasi-informasi yang kadang-kadang hoax. Nah, ini harus diwaspadai. Terutama sekali masalah misalnya, ada kecelakaan, ini yang meninggal, tiba-tiba enggak. Terus misalnya atau ada kejadian seperti ini, ternyata tidak gitu. Nah, itu harus diwaspadai. Jangan nanti kita tiba-tiba semuanya ikut. Kalau saya sih pribadi, kita ikut arus boleh, tapi jangan hanyut. Nah, ya kan? Ikutin arus, tapi jangan hanyut. Sehingga dalam memproses segala sesuatu informasi, kita ikutin dulu nih. Tapi jangan itu informasi salah, kita hanyut ikut informasi yang salah. Tapi kita harus bertahan. Oke. Gitu. Nah itu jadi mungkin ada sebagian ilmu yang Ibu keluarkan karena latar belakang Ibu dahulunya sebagai jurnalis juga ya Bu ya? Gimana ya? Iya. Sebenarnya sih lebih ke arah memang dibilang jurnalis iyalah ya, karena kebetulan keluarga saya pun ada yang jurnalis juga. Terus juga memang sebenarnya lebih ke arah entertain sih. Dulu saya sempet ikut-ikut bikin acara gitu, event organizer lah. Tapi kemudian saya berpikir ada hal-hal tertentu yang memang kita harus tahu gitu ya tentang hukum. Misal bergerak di bidang event organizer, ada kontrak. Kontrak itu gimana? Ada hak dan kewajiban. Nah, kalau haknya udah didapat, kewajibannya harus dibayarkan. Atau kewajibannya udah dikasih, ternyata haknya belum dapat. Nah, itu kan menjadi hukum. Hukumnya apa? Hukum perdata. Tapi dari hukum perdata tersebut, jika ternyata ada menipu di dalamnya, kontraknya bilang, oh dalam 1 tahun nanti dapatnya 500 juta. Ternyata hanya dibayar 50 juta. Kan nipu. Entah apalah nanti dalam kontrak itu yang salah. Tentunya akan bisa lari ke tindak pidana umum. Nah, tindak pidana umum juga dibagi lagi nih.
ada delik aduan, ada delik biasa. Ini juga kita harus hati-hati. Karena kalau delik umum, itu kita nggak bisa cabut. Kalau delik aduan bisa. Ada masyarakat yang salah. Ini deliknya umum, dipikir aduan. Nah, makanya disinilah kejaksaan hadir untuk memberikan penyuluhan. Antara lain melalui hal-hal seperti ini, diajak sama Ekbis. Kan bagus nih, udah bisa ketemu sama sobat Ekbis, ya kan? Nah, udah tahu saya tuh sobat kan, ya. Kalau Adiaksa juga sama sih, sobat Adiaksa juga. Kami juga hadir di sekolah, pesantren, bikin podcast sama. Nah, podcast kita lucu namanya. Apa, Bu? Khusus untuk Kejari Kabupaten Pandeglang, nama podcastnya adalah Apem Pandeglang. Apa tuh, Bu? Apem Pandeglang. Masa nggak tahu? Apem kan yang bisa dimakan kan di Pandeglang? Iya sih. Tapi mungkin ada kepanjangannya gitu. Ada. Kan hanya mengulik. Oke. Ya. Jadi Apem itu adalah Adiaksa Podcast, mengedukasi masyarakat. Makanya Apem Pandeglang, Adiaksa Podcast, mengedukasi masyarakat Pandeglang gitu. Nah, alhamdulillah Apem Pandeglang juga sudah banyak yang bisa lihat lah di channel kami. Iya, oke. Bu, apa Bu channelnya, Bu? Jadi medsos kami itu udah banyak loh. Udah banyak. Jadi Kejaksaan Negeri Pandeglang itu medsosnya ada di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan juga website. Tapi kebetulan memang kadang websitenya ini suka down karena ada masalah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk yang medsos lainnya sih masih bagus. Tapi terutama juga kami punya info layanan publik di mana masyarakat bisa langsung SMS dan WA ataupun melalui medsos lainnya tadi secara DM ya, direct message. Nah, kalau info layanan publiknya di 0812 8628 9929. Nah, catat 0812 8628 9979 79. Oke, ralat ya. Berarti catat ya yang tadi ya. Lihat contekan dulu nggak ya? Ya, enggak lah kayaknya. 0812 8628 9979. Kalau disuruh cepet hafal. Kalau dipelan-pelanin malah bingung saya. Tapi Ibu sampai hafal loh. Ini harus karena memang kami ingin banget hadir di tengah masyarakat sesuai dengan perintah Jaksa Agung bahwa kejaksaan benar-benar hadir di masyarakat. Kenapa? Ya karena memang masyarakat harus tahu ada hukum. Karena hukum itu kan dari kita sebelum lahir sampai kita sudah mati itu hukum ada. Ya dong. Yang Juli kan tahu dong sebelum kita lahir hukumnya apa. Orang yang berbuat sesuatu tidak di bawah ikatan pernikahan hukumnya zina. Kalau sudah lahir orang itu berdasarkan pernikahan harus punya akte kelahiran, akte nikah. Sekolah perlu akte kelahiran. Kemudian ada ijazah dan lain sebagainya, sampai ntar cari pekerjaan, kemudian meninggalkan hukum warisan, banyak masih hutang, piutang dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai deh, amit-amit, jangan sampai ngutang ya. Iya, jadi semua lini sektor kehidupan itu pasti berhubungan dengan hukum ya Bu ya. Pasti, karena tidak ada hukum akan chaos. Iya, sekarang kita ngomongin hukum gak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kita. Keluarga, suami, istri, anak. Coba kalau nggak ada hukum, anaknya pulang pergi, ibunya nggak tahu, bapaknya nggak tahu, pasti kan ada peraturan. Nah, peraturan itu adalah hukum di dalam keluarga. Nah, ini hukum di negara ini yang harus sama-sama kita ketahui. Karena apa? Hukum yang sudah dibentuk atau dibuat oleh pemerintah itu sudah wajib masyarakat tahu. Nah, gimana caranya? Ya begini, kita bersosialisasi, kasih penyuluhan. Iya, mantap ya. Keren-keren Bu. Oke, dan ada nih Bu pertanyaan gitu kan timbul, menarik juga ini karena Ibu juga seorang perempuan gitu kan, yang juga sebagai representatif pemimpin perempuan gitu kan di ranah pemerintahan gitu kan. Nah, jadi kan menarik nih Bu, banyak narasi yang membicarakan tentang konsep kesetaraan dan lain sebagainya. Itu kan bagaimana akhirnya representatif perempuan itu bisa membawa hak-hak perempuan gitu atau dan lain sebagainya. Itu Julia ingin bertanya kepada Ibu, apakah Ibu sebagai salah satu representatif tadi itu sudah membawa hak-hak perempuan gitu kan, dan apa yang sudah Ibu lakukan? Kembali dulu ke diri sendiri. Kita perempuan loh, harus ingat sama kodratnya. Kodratnya apa? Ya kan? Nah, sudah sesuaikan dengan kodrat, baru kita menjalankan tugas-tugas kita. Kalau kodrat, kembali lagi, kodrat itu kita sebagai perempuan, misalnya punya anak, ada yang enggak ya, misalnya berkeluarga, perempuan itu harus lemah lembut dan lain sebagainya.
Ya kalau ngomongin Al-Quran itu udah lengkap banget. Dan saya juga sebenarnya masih kurang paham kalau masalah agama. Tapi yang pasti perempuan di agama Islam itu sangat dimuliakan. Jadi kembali ke kodratnya dulu. Jangan kemudian kita melawan kodrat kita. Paham nggak maksudnya? Paham. Ada perempuan yang pengen jadi laki-laki. Nah, Nah, nggak melawan boleh kodrat, itu iya. melawan kodrat, Iya. ya kan? Atau yang laki-laki pengen jadi perempuan. Nah, Oke. jangan juga, tidak bagus. Jadi yang paling penting adalah kepada diri sendiri dulu kita harus melihat bahwa kita ingat kodratnya. Kemudian setelah ingat kodratnya, baru kita tahu nih hak-hak dan kewajiban kita apa. Dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, baru kemudian dikembangkan ke dalam pekerjaan. Ini mungkin salah satu dari sisi pribadi yang mungkin saya harus kemukakan, karena saya selalu bilang ke anak buah saya, kalau kamu masih punya masalah di dalam keluarga, nggak akan kamu tenang pergi kerja. Nah, ini juga kembali lagi ke diri kita masing-masing. Sebagai perempuan, ingat kodratnya, masalahnya ditenangin dulu, baru kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, itu yang pelan-pelan kita coba. Nggak semua manusia sama loh. Rambut Iya. mungkin sama hitam, iya. Iya. Tapi belum tentu pemikirannya sama. Oke. Wah, keren banget tuh. Jadi kalau ngomongin apakah saya sudah menjalankan hak-hak saya dan kewajiban saya, ya saya berpikir bismillah lillahi ta'ala, apa yang saya kerjakan semoga bisa bermanfaat. Karena kalau dibilang memberikan hak atau memberikan kewajiban agak susah ya, gitu loh. Karena misalnya ada seorang kepala daerah atau ya presiden lah, nggak mungkin memuaskan seluruh warga negara Indonesia. Kenapa? Ya yang satu puas, yang satu enggak. Ya kan? Diikutin yang ini belum tentu benar, diikutin yang itu belum tentu salah. Jadi pada prinsipnya kembali lagi jangan nyusahin orang dulu sih yang pasti. Oke. Iya Jangan kan? nyusahin orang Iya dulu. kan? Oke, menarik. Dan di Kejari Pandeglang sendiri itu kan yang Juli lihat ya saat ini tuh masih eh, punya perspektif gender juga gitu kan, terbukti dengan adanya posko pengaduan perempuan dan Iya. anak gitu Bu ya. Nah itu di Pandeglang kan baru, di Banten itu baru Pandeglang ya Bu yang punya posko. Kemungkinan ya, saya kemungkinan. nggak berani ngomong loh. Cuman maksudnya Oke. secara jelasnya adalah gini. Waktu itu ada kejadian kan di Pandeglang, ada seorang istri yang diguyur bensin kemudian dibakar sama suaminya. Anaknya juga kena. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Banten datang. Waktu itu Pak Leo melihat bahwa oh ini perlu dibantu nih gitu. Gimana? Terus kemudian langsung memberikan perintah, ya udah coba deh Kejari Pandeglang mengingat tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak, bikin dong posko perempuan dan anak gitu. Nah, semenjak itulah kemudian Kejaksaan Negeri Pandeglang ada posko perempuan dan anak. Yang mana sebenarnya posko perempuan dan anak ini bukan membuat laporan, enggak. Jadi kalau laporan tetap harus ke polisi. Karena laporan yang diberikan kepada polisi itu adalah laporan tindak pidana kejadian terhadap perempuan dan anak. Sedangkan posko perempuan dan anak yang ada di Kabupaten di Kejari, Kabupaten Pandeglang itu adalah untuk memberikan konsultasi, memberikan tempat untuk curhat, memberikan tempat untuk bertanya, ataupun misalnya ada keluarga korban yang mau nanya, atau korban yang nggak berani ngomong. Karena biasanya tuh pelaku malah mengintimidasi korban, ya kan? Terus pelaku yang malah enak-enak, tenang-tenang, nggak ada masalah. Korban yang merasa dibully, diintimidasi, stres, malah berujungnya nanti bisa ada tindak pidana lain. Misalnya, jika korban kemudian hamil, terus anaknya dia bunuh, yang salah siapa? Korban kan? Padahal dia korban loh. Kasihan nggak? Nah, tapi kadang-kadang yang membulinya, ya mohon maaf, keluarganya sendiri. Misal, namanya orang tua, malu, anaknya ternyata korban dari pemerkosaan. Itu kan bukan kemauan dari si korban, tapi memang paksaan dari pelaku. Nah, itu yang makanya saya tekankan berkali-kali, kalau ada paksaan dan intimidasi dari pelaku, cepet konsultasi ke kejaksaan. Karena kalau udah diem, nggak bisa ngomong, terus dia mau ngomong ke siapa? Iya kan? Diintimidasi, ditakutin, apalagi kalau udah bilang, oh orang tua saya ini itu ada bintang 7 kayak obat sakit kepala. Relasi kuasa Bu ya biasanya Nah, perempuan. jangan seperti itu maksud saya. Mau saya ya korban-korban bullying, korban-korban terhadap perempuan dan anak terutama ya,
datang deh ke posko perempuan dan anak, nanti kami bantu, walaupun memang semaksimal kami. Dan insya Allah kami bisa memberikan jalan, karena jangan sampai anak itu nanti stres, nggak mau sekolah lagi, jadinya malu, pemurung, kan jadi susah. Apalagi misalnya tadi, korban ini hamil, karena dia stres, stunting. Sedangkan pemerintah juga pinginnya kan stunting dinolkan, sesuai dengan perintah dari Presiden, dan kemudian Jaksa Agung juga memerintahkan seluruh jajaran kejaksaan untuk ikut mengawasi program stunting. Nah, itu berarti harus memutus dari hulunya dulu gitu, Bu, Itu. ya? Dan juga salah satu juga penyebab stunting adalah pernikahan muda, ya kan? Yang belum ada pengalaman dalam berkeluarga, sehingga giliran udah hamil bingung mau gimana. Akhirnya kurang gizi, stunting gitu kan. Nah, makanya sebenarnya sih Forkopimda Kabupaten Pandeglang juga sudah mengencarkan program untuk menuntaskan masalah stunting ini pelan-pelan ya, dari mulai Ibu Bupati, Kejaksaan, Kapolres, Kodim gitu. Kita bersama-sama untuk bisa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi mengenolkan masalah stunting. Mengenolkan ya, Bu? Ya, mengeliminasi. Oke. Nah, Bu, menarik. Ini kan sebenarnya untuk concern di perempuan dan anak itu bukan cuman Kejari Pandeglang gitu. Maksudnya yang bersentuhan langsung tuh seharusnya bukan Kejari Pandeglang justru gitu, Bu. Ada beberapa bagian dari pemerintahan yang itu memang harus bersentuhan langsung gitu dengan. Jadi sebenarnya sih kalau di Kejaksaan sendiri, jadi Jaksa Agung sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang akses keadilan terhadap perempuan dan anak. Itu sesuai dengan RPJMN, rencana jangka panjang negara ya, bahwa kami harus membantu negara, ya antara lain dengan adanya lebih perhatian terhadap perkara-perkara perempuan dan anak. Karena ini kan untuk masa depan nih. Kemudian tadi kalau dipikir-pikir ya kita nih kan sebagai aparat penegak hukum kolaborasi dong, kerjasama kan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan gitu kan. Tapi juga dibantu sama Forkopimda nih, ada juga Kodim, ada juga Bupati. Ini kalau kita mau mengentaskan masalah-masalah tuh memang harusnya berkonsolidasi, ya kan. Nah tadi makanya kalau ngomong laporan ya, sebenarnya kalau laporan memang harusnya ke kepolisian, tindak pidana. Tapi kalau untuk misalnya hal-hal lain terhadap rehabilitasi itu di Dinsos atau Kementerian Sosial. Terus kemudian ada juga yang pemberdayaan perempuan, ya kan? Sudah ada bagian-bagian yang nggak mungkin dibuat suatu badan atau suatu instansi tidak akan bergerak nantinya. Tapi perlu kedepannya itu tentunya akan perlu sinergisitas antar seluruh instansi. Ya tadi itu, kalau yang berhadapan langsung tentu polisi. Kalau misalnya yang lain-lain ya masih taraf. Kita ngomongin tahap 1 dulu deh. Pertama gini. Kan tadi udah ngomongin kejaksaan kan? Gimana sih caranya ngelapor ke kejaksaan? Salah. Sebenarnya tindak pidana itu dilaporkan ke kepolisian. Kecuali tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi itu boleh lapor ke KPK, kejaksaan, atau kepolisian. Tapi tetap seluruh berkas perkara itu nantinya akan datang ke kejaksaan. Berkas perkara itu namanya tahap 1. Nah, sesudah datang ke kejaksaan, kami, jaksa penuntut umum, memeriksa, meneliti berkas tersebut, lengkap atau tidak. Nah, di sini makanya peran masing-masing nih. Polisi tadi perannya itu, kejaksaan perannya ini. Kalau tentang perempuan dan anak, pada saat polisi menyerahkan berkas, ini nih yang korbannya nih harusnya ditemenin sama dari konsultasi psikologis. Bisa juga dari LPSK. Nah, banyak kan keterlibatannya. Nah, sesudah berkas perkara itu misalnya lengkap, P21, kami kan limpahkan ke persidangan. Nah, di persidangan tentunya ntar ada saksi ahli, ada psikologis, ada psikiater, dan lain sebagainya. Nah, jadi disitulah sinergisitas antar seluruh instansi terhadap masalah perempuan dan anak. Tapi kan masalah nggak cuma perempuan dan anak, banyak. Harus satu-satu kita selesaikan. Tapi ya insya Allah lah Indonesia dalam menghadapi COVID kemarin sudah cukup mumpuni ya, udah jago lah istilahnya Indonesia. Nah makanya sekarang kan kita sudah masuk ke epidemi, dimana pelan-pelan kita sudah bisa
bertatap muka, ketemu. Nah, mungkin masyarakat yang nanti ingin mendapatkan konsultasi, ingin mendapatkan penerangan masalah hukum, bisa tuh datang ke aparat penegak hukum, misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau tadi ke kejaksaan melalui layanan info publik. Bisa datang langsung ke kejaksaan atau telepon di 081286289979. Tuh, bener kan kalau cepet? Oke, mantap. Iya Bu, berarti sinergitas tadi ya Bu yang jadi Betul. poin penting gitu kan. Iya, Dan masing-masing pemerintahan di setiap institusi punya tugasnya masing-masing iya, gitu kan iya, untuk iya, iya. bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan gitu kan bagi Betul. masyarakat. Nah, untuk di kejaksaan sendiri kasus-kasus yang ada mungkin Bu yang berhasil diberikan penyuluhan hukum itu apa aja Bu? Mungkin boleh di Kalau kasus yang jadi gini, sistemnya sebenarnya kejaksaan ini juga udah kerjasama antara kepolisian, kemudian dinas DPMPD itu dinas desa yang dari Pemda ya, juga dengan Kodim, Babinsa, kemudian juga kami turun langsung ke 326 desa di Pandeglang 6 bulan tahun lalu. Jadi selama 6 bulan kami Kejaksaan Negeri Pandeglang turun memberikan penyuluhan ke 326 desa yang ada di Pandeglang. Alhamdulillah kami menjelaskan masalah-masalah hukum, mereka juga bisa bertanya langsung karena ada kepolisian, ada kejaksaan, ada dari Kodim. Nah, maksudnya apa? Supaya tadi bukannya kemudian menyelesaikan masalah hukum, tapi dengan mengedukasi kita menghindari permasalahan. Jadi masalah itu bukan diselesaikan, tapi dihindari supaya jangan ada. Kita cegah nih, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, sebenarnya sama, hukum juga begitu. Dicegah jangan sampai ada tindak pidana hukum. Jadi apa yang kami lakukan, kejaksaan lakukan dengan hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama sekarang di HUT Kabupaten Pandeglang kan, yang ke-149. Kami kejaksaan buka stand kejaksaan dengan program juga, salah satunya ada OMJEK. Program Jaksa Menjawab. Jadi seluruh masyarakat yang datang silakan bertanya. Tanya masalah apapun juga. Kenapa? Karena semua kembali lagi berhubungan dengan hukum. Nah, ada satu lagi nih yang memang kami banggakan di Kejari Pandeglang adalah kami sigap UMKM. Kan katanya sekarang nih flexing nih, harta apa segala. Nah, kami malah pamer UMKM. Coba deh cek di media sosial kami. Salah satunya adalah jam tangan Keywood. Ini saya sebutin mereknya karena memang UMKM Pandeglang. Ini yang saya pakai. Nah, boleh itu ya. Ya. Keren juga. Iya ini. Nah, jadi alhamdulillah juga ini adalah jam tangan yang pemberian namanya diberikan sama pembuatnya tuh udah deh kejaksaan aja yang kasih nama gitu. Nah, model ini kita namakan Satya. Artinya kesetiaan. Kan jam setia nemen ini, biar kata jamnya katanya tetap setia deh, jam 2 ya jam 2 gitu kan. Jam 3 ya jam 3, subuh ya subuh. Nah, jadi dari yang buatnya juga mengapresiasi karena kami juga banyak bantu. Karena yang namanya sigap UMKM itu tidak hanya membina masalah oh harus jual di sini apa segala macam. Enggak, tapi kami juga bagusnya begini. Bahannya kurang bagus. Dan harus juga bisa menerima kritik dan saran gitu. Karena kan itu buat perkembangan dari UMKM-nya sendiri. Dan ini kami lakukan nggak cuman ke jam tangan Keywood. Di kantin kami buka kopi hitam Pandeglang. Nah, kopi hitam Pandeglang itu dia kebetulan juga bisa ada punya bikin kaos yang mereknya Dialova. Kaosnya Urani, sepatunya Dialova. Yang di rumah kemasan itu ya Bu ya? Iya, nah itu juga di stand kami Dialova ikut memamerkan produk-produk UMKM-nya. Terus ada juga kami emping. Pandeglang ngetop banget kan emping. Iya. Ada. Nah, jadi kejaksaan ini nggak sekedar hanya masalah hukum aja, tapi luas. Karena kami juga jaksa pengacara negara. Nah, kenapa kok UMKM ikutan di kejaksaan? Karena apa? Salah satu tulang punggung untuk pemulihan ekonomi nasional itu diletakkan di kejaksaan oleh siapa? Presiden. Nah, jadi Jaksa Agung sesuai dengan perintah dari Presiden, kami kejaksaan bantu dalam masalah pemulihan ekonomi nasional, terutama melalui jaksa pengacara negara.
Oh, berarti bukan cuman persoalan hukum aja, Bu, ya? Ya, Nah, itu jadi ini waktunya saya singkat-singkat nih, karena takutnya makin panjang iya nanti. iya, Bu. Nah, jadi kalau JPN sendiri itu kan adanya di Kejaksaan Agung tuh Jamdatun, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara, turun di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri menjadi Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara. Nah, kami ada layanannya namanya Halo JPN. Nah, Halo Ya, JPN itu bisa dicari di Google, di Mbah Google, diketik, cari apa sih Halo JPN. Nah, itu sama dengan info layanan publik. Dan itu memang harus daftar dulu untuk mendapatkan misalnya ada masalah pertanahan. Ini sertifikat saya, toto ada orang punya girik, kok girik yang menang, kenapa? Tanah saya diserobot, ini gimana nih? Nah, itu kami bisa menerangkan juga, memberikan penyuluhan, penjelasan. Kalau memang penjelasan kami ternyata tidak memuaskan, silakan datang ke kantor kami. Ya kan biasa kalau via telepon atau via email dan lain sebagainya kan kurang asik ya, kurang puas rasanya. Tapi silahkan datang ke kantor kami dan kami juga akan memberikan penjelasan memang sepatutnya gitu loh. Kalau memang nggak bisa ya kita nggak boleh paksakan. Kan kadang-kadang ada yang bilang, oh ini nggak bisa nih tanah saya, ini udah ada surat tanahnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata menyalahi, misalnya ada hak pakainya sampai tahun berapa. Kemudian ternyata sertifikatnya itu tahun berapa. Nah ini yang harus dilihat juga. Dan untuk apa ya, Bu, lembaga-lembaga yudikatif ya, pengadilan, kejaksaan gitu kan, itu terlihat angker gitu, Bu. Jadi masyarakat itu melihatnya angker gitu, Bu. Nah, Nah, itu gimana, Bu, menurut Ibu? kalau Stigma dari masyarakat ya melihat. yang pasti Jaksa Agung sudah bilang hati nurani itu tidak ada dalam buku. Hati nurani itu ada di sini, di diri kita masing-masing. Nah, kejaksaan dengan mengusung, Jaksa Agung nih selalu mengusung-usung tuh yang namanya tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, makanya sekarang kejaksaan harus humanis. Nggak boleh tuh ada yang galak-galak, laporin aja. Humanis di sini dalam artian apa, Bu? Jadi gini, kembali lagi ke masalah restoratif justice. Dulu ada perkara-perkara misalnya ada yang dibilang nenek-nenek maling sendal atau maling coklat atau kakek-kakek maling Kayu bakar kah, singkong kah, semangka kah. Kan jadi masalah tuh. Nah, padahal mereka lakukan itu kan karena apa? Karena lapar, karena memang tuntutan ekonomi, nah keadaan terpaksa. Nah makanya tadi RJ itu ada syarat dan ketentuan. Seperti hal-halnya orang-orang tersebut kalau ternyata mereka mencuri itu karena apa? Desakan ekonomi, kemudian bisa didamaikan. Nah, kenapa enggak? Makanya dibilang tajam ke atas, humanis ke bawah. Tajam ke atas terhadap perkara-perkara korupsi, mega korupsi yang ada sekarang kan kejaksaan sudah turun langsung. Banyak kan bisa lihat di media masalah yang paling ngetop sekarang nih yang masalah Kominfo ya, masalah BTS. BTS bukan itu ya, bukan penyanyi Korea, tapi ya BTS Kominfo itu salah satunya. Kemudian kan juga Asabri dan lain-lain tuh ada di berita-berita. Nah makanya kejaksaan, Jaksa Agung mengusung bahwa tajam ke atas, humanis ke bawah adalah kita harus lebih menggunakan yang namanya hati nurani terhadap perkara-perkara yang menyentuh masyarakat. Ya itu tadi, misalnya salah satunya ya, di Kejaksaan Negeri Pandeglang kemarin ada perkara, lucu nih perkaranya dan kami RJ. Ada orang, sebutlah si A, sebutlah Mawar, asik. Enggak, jangan Mawar, orang laki-laki kok. Sebutlah si A. A ini diajak si B. Yuk nyolong motor. Si A nggak mau. Dia bilang, kalau lu nggak mau nyolong motor, ntar lu gue tusuk, kata si B. Si A ikut. Nggak nyolong sih, cuma nemenin aja. Ini pertemanan, mereka berdua berteman. Bisa dibilang begitu. Nah, kemudian si A dan si B akhirnya colong motor nih si B, si A nemenin, karena si B tuh maksudnya buat yang ada lihat-lihat atau gimana gitu. Nah, udah gitu, motor udah curi, kemudian ketangkeplah sama polisi kan. Tapi yang ketangkep duluan si A. Si B-nya DPO. Nah, si A ini pada saat diperiksa di kepolisian, dia bilang dia terima 150.000. Nah, kemudian kita datengin tuh kepada si korban, nih si A nih ternyata posisinya begini, dia cuma dibayar 150.000 dan kebetulan alhamdulillah motornya si korban balik. Damai. Udah dimaafin. Karena apa katanya korban? Si pelaku si A ini korban juga. Nah itu kami adakan RJ-nya di desa Ciinjuk. Pertama kali rumah RJ yang ada di Kabupaten Pandeglang. Gitu. Jadi orang itu sangat terbantu sekali karena apa? Ya memang dia nggak pingin ikut nyolong, malah dia di bawah ancaman. Cuman kan kalau di dalam hukum
ikut serta, berarti pasal 55 bersama-sama. Nah, disinilah kemudian jaksa melihat, oh ini sepatutnya di RJ. Dan RJ-nya tadi bukan kemudian jaksa main RJ aja, enggak. Kami melalui prosedurnya hingga ke Jaksa Agung yang mana diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum, yang kemudian keluarlah surat penghentian penuntutan. Ada surat ketetapan penghentian penuntutan. Wah, lengkap sekali ya Bu ya. Panjang. Dan panjang sekali, mungkin kalau misalnya harus dirunut gitu, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Iyalah gitu. orang belajar hukum aja, saya kan di kampus 4 tahun ya kan. Terus ditambah lagi kita jadi jaksa itu kemarin kalau saya belajar 6 bulan. Nah, habis itu juga kita ikut pendidikan-pendidikan yang lain. Misalnya seperti pendidikan masalah tindak pidana teroris, tindak pidana perempuan dan anak, tindak pidana cyber, tindak pidana kehutanan, perikanan, perpajakan. Hukum tuh banyak loh. Iya, banyak sekali. Nah, itu dia. Jadi nggak mudah, cuman ya kami kejaksaan berupaya untuk supaya masyarakat bisa memahami ini loh hukum gitu. Menarik Bu, dari permasalahan masyarakat yang belum tahu atau belum memahami persoalan hukum. Nah, apa yang ingin Ibu himbau atau Ibu sampaikan gitu ke masyarakat sendiri gitu ya, khususnya di Pandeglang gitu ya? Jangan main hakim sendiri. Berhati-hati dengan segala tindak tanduk yang dilakukan. Maksudnya apa? Jangan fitnah lah. Sekarang nih hoax banyak banget. Dari hoax itu bisa menyebabkan keributan. Bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Ya kan? Jadi yang paling penting adalah ya lebih meneliti informasi yang didapat. Jangan keburu panas langsung marah aja. Karena nggak bisa, zaman sekarang nggak bisa. Nggak semuanya salah kok, dan nggak semuanya benar. Jadi kita harus membentengi diri kita sendiri, yaitu dengan mengerti hukum, lebih bersabar, terutama sekali kan, kalau sabar kan disayang sama Allah. Ya balik lagi ke sana kan. Nah, jadi yang pasti segala sesuatu hal itu harus ada filter. Jangan dicerna kayak minum tuh langsung glok aja, ya jangan. Coba dilihat dulu, oh obat peraturannya 3x1 bukan 6x2. Nah, kalau sampai 6x2 overdosis dong. Rumah sakit nanti. Iya, Mak. Berarti kalau hukum itu tidak dimengerti, rumah sakitnya masuk penjara, kan gitu. Oke Bu, wah mantap sekali Bu. Kesempatan yang sangat luar biasa lagi-lagi Jule katakan gitu kan, bisa berbincang langsung, dan mungkin akan ada kesempatan lain gitu Bu ya, kita berbincang lebih jauh lagi seputar hukum dan juga seputar keadaan kondisi Pandeglang khususnya di sekarang ini ya Bu ya. Terima kasih, mungkin Sobat Ekbis dan Sobat Adiaksa gitu kan yang turut menyaksikan. Kita akan kembali lagi berbincang-bincang dengan Ibu Kejaksaan di lain kesempatan. Terima kasih Bu sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.